Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita belajar tentang ekosistem. Jadi, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, yang namanya ekosistem terbentuk dari dua komponen. Ada komponen biotik yang makhluk hidupnya dan komponen abiotik yaitu benda mati atau yang tidak hidupnya. Nah, yang keduanya dicirikan dengan adanya aliran energi, daur materi, dan produktivitas. Nah, seperti biasa kalau kita belajar tentang ekosistem, maka di sini ada komponen biotik dan abiotik. Dimulai dari yang biotik dulu. Di sini ada produsen, di mana dia bersifat fototrof atau dia bisa mengubah materi anorganik menjadi organik. Sedangkan yang namanya produsen juga dia menduduki tingkat trofik pertama dalam ekosistem gitu. Jadi kalau yang si produsen ini dia paling bawah biasanya di trofik. Kemudian yang kedua yaitu si konsumen. Dia biasanya organisme heterotrof yang memanfaatkan energi dari produsen. Terbagi menjadi tiga yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya pengurai atau dekomposer. Di sini adalah organisme perombak bahan dari bahan organik atau sisa organisme yang telah mati menjadi bahan anorganik. Jadi yang namanya pengurai ini adalah kebalikannya dari produsen gitu. Nah, kemudian ada yang namanya hubungan komponen biotik dengan biotik. Yang pertama adalah netral. Netral berarti hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Contohnya kupu-kupu dan harimau. Yang kedua adalah hubungan kompetisi. Jadi dia interaksi yang bersifat saling merugikan karena sama-sama memperebutkan sumber yang sama. Ya, terbagi menjadi dua, ada kompetisi intraspesifik. Intraspesifik berarti spesies yang sama. Kalau interspesifik berarti spesies yang berbeda. Oke, lanjut kemudian yang predasi. Kalau predasi di sini adalah interaksi di mana suatu spesies memakan yang lain. Pemangsanya disebut predator, mangsanya disebut prey. Kemudian ada antibiosis atau alelopati, hampir sama ya. Mungkin perbedaannya sedikit, di mana ada interaksi yang satu makhluk hidup menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Dan yang kelima ada simbiosis, yaitu hubungan antara dua spesies makhluk hidup. Yang pertama adalah mutualisme, untung-untung, bunga dengan lebah, komensalisme, dan parasitisme serta amensalisme, yaitu rugi dan netral. Ini juga kalian udah pasti tahu. Kemudian kalau yang komponen abiotiknya yang bersifat tidak hidup ada cahaya, air, udara, tanah, kelembaban, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis ekosistem. Jenis ekosistem ada ekosistem darat dan ekosistem perairan. Di mana yang perairan nanti terbagi jadi dua, yaitu air tawar dan laut. Yang pertama, ekosistem darat, di mana berdasarkan letak geografisnya dibedakan menjadi bioma gurun. Biasanya dia tropis, gersang, dan terdapat tumbuhan kaktus. Kemudian bioma padang rumput di antara tropis dan subtropis, biasanya dia terdapat tumbuhan herba dan rumput. Kemudian kalau bioma hutan basah, biasanya dia terdapat variasi suhu dan kelembaban yang cukup tinggi. Kalau bioma hutan gugur, biasanya dia pohonnya dikit dan jarang-jarang dan tidak terlalu rapat antara pohon satu dengan yang lainnya. Kemudian ada bioma taiga, biasanya dia di belahan bumi sebelah utara. Biasanya dia tersusun dari yang namanya pohon-pohon konifere atau pinus atau berdaun seperti jarum. Kemudian kalau bioma tundra dia suhunya rendah, biasanya di daerah kutub. Nah, lanjut untuk ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar terdiri dari dua, air tenang dan air mengalir. Air tenang ada danau dan rawa, kalau mengalir ada sungai. Nah, biasanya di ekosistem air tawar itu dibedakan menjadi ada yang namanya plankton, bergerak pasif, mengikuti aliran air. Ada yang dua, yaitu ada si fitoplankton dan zooplankton. Kemudian kalau yang nekton itu aktif berenang di air, contohnya ikan. Perifiton berarti dia melekat pada tumbuhan atau benda lain, contohnya siput.
Kalau neoston mengapung berenang di permukaan air, contohnya serangga air. Kalau bentos itu hidup di dasar air, yaitu contohnya cacing. Kemudian yang ketiga ada ekosistem air laut. Menurut kedalamannya dibedakan menjadi 4 nih. Ada litoral, dia berbatasan dengan darat, biasanya bisa disebut sebagai pantai juga. Kemudian kalau neretik, dia masih tembus cahaya matahari, kurang lebih dia 300 meter dari pantai. Kemudian kalau basial, daerah dengan kedalaman yang dalamnya kurang lebih 200 sampai 2500 meter. Kemudian kalau abyssal, dia daerah yang terdalam sekitar 1500 sampai 10.000 meter. Nah, di sini yang litoral dan neretik dia bisa disebut sebagai fotik, dan yang basial dan abyssal dia disebut afotik karena masih terdapat cahaya. Fotik, afotik tidak ada cahaya. Kemudian biasanya untuk yang ekosistem ini dijelaskan beberapa, contohnya ada rantai makanan. Rantai makanan membentuk jaring-jaring makanan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai piramida makanan atau energi, di mana piramida energi dinyatakan dengan kalori yang diperoleh oleh setiap organisme. Cara menghitung kalori pada tingkat trofik adalah dikalikan 10% setiap naik ke tingkat trofik berikutnya. Di yang pertama, trofik pertama ada produsen, kedua ada konsumen, dan naik selanjutnya. Kemudian contohnya jika ada produsen memiliki energi sebesar 1500, produsennya 1500, maka energi trofik setelah produsen kita hitung aja, berarti kalau konsumen pertama berarti 10% kali 1500. Kemudian kalau konsumen kedua yaitu 10% dikali dengan konsumen pertamanya. Gitu bisa ya. Oke, lanjut. Biasanya di ekosistem juga disebutkan ada yang namanya suksesi. Suksesi adalah perubahan spesies yang disebabkan oleh gangguan dalam komunitas. Ada suksesi primer ketika belum ada tanah yang terbentuk. Contohnya suksesi pada lahan bekas letusan gunung berapi, tsunami, dan lain-lain. Kemudian ada suksesi sekunder, melanjutkan sisa-sisa komunitas sebelumnya yang telah terkena gangguan. Contohnya hutan yang terbakar, penebangan hutan. Kemudian tahapan suksesi itu pertama kali dihuni oleh vegetasi pionir atau perintis. Contohnya lumut, kerak, atau lichen. Kemudian dia akan membentuk yang namanya semak, kemudian membentuk tanaman perdu, dan kemudian akan membentuk tanaman tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur biokimia. Ada 6. Yang pertama ada daur air. Di daur air ini dipengaruhi oleh beberapa peristiwa. Ada presipitasi atau curah hujan, transpirasi penguapan dari tumbuhan, dan evaporasi penguapan dari laut. Intinya gitu. Kemudian kalau daur karbon terjadi karena adanya proses timbal balik antara fotosintesis dan respirasi. Kalau fotosintesis memanfaatkan mengambil CO2 di atmosfer, kalau respirasi mengeluarkan CO2 ke atmosfer. Kemudian yang ketiga ada daur nitrogen, yang ini pernah kita belajar ini dari N2 atau nitrogen yang bebas diikat menjadi amonia. Amonia diubah menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat, dan dikembalikan lagi menjadi nitrogen yang bebas di alam. Semuanya ini akan dipengaruhi oleh mikroorganisme pengubahnya. Pasti ingat kan ya? Kemudian kalau daur fosfor, fosfat di lautan akan mengendap di batuan dan menjadi bagian dari ekosistem darat. Karena peristiwa kenaikan dasar laut akibat air laut yang mengalami penurunan. Kemudian si fosfat ini akan menjadi siklus melewati tumbuhan, tanah, dan konsumen. Kemudian yang kelima ada daur sulfur. Perubahan sulfur atau belerang dari H2S menjadi sulfur dioksida menjadi sulfat, kemudian akan menjadi H2S kembali. Kemudian yang keenam itu ada daur oksigen, yaitu CO2 yang ada di udara, kemudian akan dipakai tumbuhan untuk fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen, dipakai manusia balik lagi gitu. Nah, ini intinya. Kalau ada pertanyaan mungkin